bagaimana nih tipsnya nih Prof supaya sukses mendaftar SNBP nih Prof. Oke, tipsnya ini benar-benar harus dicatat ya, adik-adik semua. Satu, Anda harus mencermati persyaratan yang diminta di aplikasi pendaftaran. Jangan sampai ada yang terlewat, gitu. Jadi ini adalah menyangkut nasib Anda ke depan, masa depan Anda ke depan. Jadi Anda harus benar-benar cermat di dalam melihat atau mempelajari persyaratan yang diminta. Kemudian dua, perhatikan tanggal-tanggal penting, jangan sampai lengah. Jika Anda belum registrasi akun SNPMB, maka Anda masih punya waktu 3 hari. Jadi tanggal 12, 13, 12, 13, 14, 15. 15. Oke, 4 hari begitu ya. Termasuk bagi Anda yang mau mendaftar UTBK. Karena pendaftaran akun atau pembuatan akun ini hanya satu masa saja. Kita tidak membuat 2 gelombang masa. Jadi hanya satu periode masa saja, yaitu paling lambat tanggal 15 Februari 2024 pukul 15 WIB. Nah, untuk pendaftaran SNBP mulai tanggal 14 Februari dan terakhir 28 Februari, sehingga ada waktu 2 minggu. Ingat, kita tidak pernah berubah terkait dengan deadline pukul ya. Selalu pukulnya adalah 15.00 WIB. Ini yang gampang agar mudah diingat oleh siapapun gitu ya. Jadi mohon di dalam mendaftar SNBP ini jangan di akhir-akhir. Karena akhir-akhir itu juga sangat mempengaruhi nasib Anda. Karena apapun, ini kita menggunakan sistem. Kita sudah berusaha menjaga sistem agar sistem itu stabil, tidak down. Tetapi sekuat apapun sistem, kalau diserbunya itu secara bersamaan di akhir, maka sistem juga punya daya tahan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, tolong ini Anda betul-betul menjaga. Jangan sampai nasib Anda hanya ditentukan oleh 1 menit terakhir. Ini yang harus dihindari. Tapi juga tadi seperti ini kan jangan juga semua ngepul di awal, sama saja nanti gitu ya. Karena Yang kan penting itu banyak yang mengatakan gini Prof, aku mau daftar di awal supaya nanti probabilitas keterimanya lebih besar. Itu apa benar itu Prof? tidak mungkin itu terjadi. Kalau seperti itu kan sebelum yang lain tutup sudah Sudah, diumumkan diterima. iya. Kita ini kumpulkan seluruhnya dulu, setelah seluruh data lengkap sampai tanggal 28 Februari pukul 15 WIB, barulah kemudian data itu kita olah secara dengan kedudukan yang sama antara satu data satu orang dengan data orang yang lain. Baru Jadi diginikan. tidak ada privilege mana yang first come first serve begitu ya. Itu. Lanjutnya Prof. Nah, bagi yang memilih prodi seni atau olahraga, ingat juga harus mengunggah portofolio. Siapkan portofolio ini dengan baik, ikuti kisi-kisinya, ikuti ketentuan yang nanti akan disampaikan dan dijelaskan ya. Kemudian siapkan prestasi yang bisa dipergunakan sebagai tambahan poin. Jangan asal semua prestasi yang tidak bermanfaat, yang tidak masuk di dalam hitungan, itu Anda upload. Itu nanti juga akan membebani sistem. Iya. Gitu. Kalau nggak salah dibatasi nanti ya. Kita Ya, tanyakan ke Pak Riza nanti betul. berapa Jadi gitu. tolong yang diupload itu adalah sesuai dengan yang strategis ya, yang betul-betul dapat menjadi poin tambahan bagi Anda. Pilihan prodi juga tolong dipertimbangkan dengan 2 mata pelajaran pendukung prodi. Kemudian bisa dilihat karena mata pelajaran pendukung itu kita tuangkan di SK Surat Keputusan Menteri nomor 345 tahun 2023. Itu yang menjadi penting begitu ya. Dan pilihan prodi harus dilakukan sebijak mungkin. Jangan berbondong-bondong hanya mengejar karena teman saya milih prodi itu, saya ikut di prodi tersebut. Mohon ini tidak dilakukan, begitu ya. Tolong ini menyangkut nasib Anda, pertimbangkan dengan baik, probabilitas untuk diterimanya harusnya kan Anda bisa melakukan analisis.
Nah, pilihan prodinya bisa kombinasi antara sarjana, sarjana terapan, diploma 3, itu silahkan. Yang penting maksimum adalah 2 prodi. Dan yang paling penting lagi, pastikan bahwa prodi yang Anda pilih itu adalah prodi yang memang menjadi minat dan bakat Anda. Jangan asal milih prodi itu yang tidak disukai atau karena pengaruh teman ataukah karena desakan orang tua begitu. Karena yang bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan studi itu adalah Anda. Jadi kalau kemudian itu nanti dinyatakan lolos, ya Anda memang sudah bertekad bulat untuk menekuni studi di prodi tersebut. Jadi jangan dipakai sebagai uji coba, mohon maaf. Jangan sekali-sekali memanfaatkan peluang ini untuk uji coba, karena tidak semua siswa itu punya peluang seperti Anda yang eligible di SNBP ini. Saya kira itu, dan jika Anda kemudian kalau lolos tadi, karena ini adalah privilege, maka Anda terikat untuk tidak boleh mendaftar di SNBT maupun di Mandiri. Tetapi jika Anda belum beruntung atau belum lolos, Anda juga dapat mengikuti SNBT maupun jalur Mandiri.